wabarakatuh. Ujian tengah semester pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Perkenalkan, nama saya Bisa Fiona Barnawati dengan nomor NIM 28921 50006, Prodi Manajemen Reguler Plus semester 3, Universitas Pancasakti, Bekasi. Pandangan pasti Keynes dan pendekatan masa kini. Penentu suku bunga pandangan Keynes. Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes. Suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, bank sentral, dan sistem perbankan. Adalah intuisi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Di sini terdapat gambar kurva pandangan Keynes mengenai penentu suku bunga. Menunjukkan kurva penawaran uang MS kosong dan MS1 dan kurva permintaan uang MD sumbu tegak menunjukkan suku bunga dan sumbu datar menunjukkan jumlah uang dalam perekonomian penawaran uang dan permintaan uang oleh masyarakat. Kurva penawaran uang berbentuk tegak lurus karena penawarannya tidak ditentukan oleh suku bunga. Bank sentral akan menyediakan uang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan oleh sebab itu besarnya tidak tergantung pada suku bunga. Sebaliknya, suku bunga sangat mempengaruhi permintaan uang. Kalau suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, maka masyarakat lebih suka memegang uang daripada menginvestasikannya. Oleh sebab itu, makin rendah suku bunga, semakin besar juga uang yang diminta atau dipegang dan disimpan masyarakat. Berdasarkan sifat ini, kurva pemegangan uang MD menurun dari kiri atas ke kiri bawah. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Kalau dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik itu dengan kenyataan yang sebenarnya ada dalam suatu perekonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuk menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Persatuan bekerja akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Kekuasaan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah diturunkan. Penentuan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Pendapat Keynes menjadi terkenal bukan karena kritik-kritiknya atas pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan kegiatan ekonomi negara. Ia dianggap sebagai salah satu orang ahli ekonomi yang terbuka dalam sejarah pemikiran ekonomi, karena Keynes menciptakan pula suatu pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu ia menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan bukan menganalisis bagian-bagian kecil daripadanya. Dan yang lebih penting lagi, Keynes mengemukakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkatan kegiatan ekonomi dalam suatu negara ditentukan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Pandangannya tersebut sangat berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik. Bagian ini menerangkan pokok pandangan Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Hal-hal yang akan diterangkan dalam bagian ini adalah: yang pertama, peranan pembelanjaan agregat dalam penentuan kegiatan ekonomi. Dua, komponen utama dari pembelanjaan agregat. Yang ketiga, contoh angka dan gambaran secara grafik mengenai penentuan kegiatan suatu perekonomian.
peran agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan kegiatan ekonomi. Pada hakikatnya, analisis itu berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut yang ada dalam perekonomian. Analisis Keynes merupakan suatu analisis jangka pendek. Ini berarti analisisnya memisahkan bahwa jumlah maupun kemampuan dari faktor-faktor produksi tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, apabila kegiatan ekonomi bertambah tinggi dan lebih banyak faktor-faktor produksi digunakan, pengangguran tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya akan berkurang. Penentu pembelanjaan agregat. Dalam analisanya, Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Dalam analisa makroekonomi yang ada sekarang, pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi dua pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dengan demikian, pengeluaran agregat dapat dibedakan kepada 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah dan ekspor. Konsumsi rumah tangga. Sifatnya penting lainnya dari konsumsi rumah tangga adalah hanya sebagian saja dari pendapatan yang mereka terima yang akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi oleh Keynes, berbandingan di antara pengeluaran dan konsumsi pada suatu tingkat pendapatan tertentu. Dengan pendapatan itu sendiri dinamakan condongan mengkonsumsi. Investasi atau penanaman modal. Penanaman modal oleh para pengusaha terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu efisiensi marginal modal dan suku bunga. Efisiensi marginal modal menggambarkan tingkat pengembalian modal yang akan diperoleh dari kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah. Di satu pihak, kegiatan pemerintah melalui pemungutan pajak akan mengurangi pembelanjaan agregat. Akan tetapi, pajak tersebut akan dibelanjakan oleh pemerintah dan langkah tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat kerap kali pemerintah membelanjakan dana melalui permintaan pajak. Langkah seperti ini akan meningkatkan keseluruhan pembelanjaan agregat. Ekspor ke pasar dunia. Perkembangan perdagangan dunia dalam 2-3 dekade belakangan ini menunjukkan pula bahwa perkembangan ekspor yang pesat telah dapat menciptakan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Penentuan kegiatan perekonomian negara dengan menggunakan suatu contoh angka. Terlebih dahulu akan digambarkan hubungan di antara tingkat produksi sektor perusahaan dengan tingkat pengeluaran agregat yang akan dilakukan pada setiap tingkatan produksi. Melalui hubungan ini dapatlah ditunjukkan dan ditentukan tingkat bagaimana
tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan pendapatan nasional yang diadakan. Berdasarkan contoh angka ini, secara grafik akan diterangkan bagaimana tingkat kegiatan perekonomian negara ditentukan. Contoh, dalam tabel 3.1 ditunjukkan keinginan sektor perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa dan 2.2 jumlah pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor yang dilakukan dalam perekonomian. Pengeluaran agregat dan penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara sebagai gambar berikut. Kolom pertama menggambarkan beberapa alternatif dari tingkat produksi yang ingin dicapai sektor perusahaan pada waktu yang sama dan tersebut menunjukkan pendapatan nasional yang akan dicapai, tingkat produksi yang sebenarnya akan dicapai, dan pendapatan nasional yang diadakan tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian. Maka, kegiatan ekonomi negara akan mengalami ekspansi. Keadaan yang sebaliknya akan berlaku apabila pendapatan nasional melebihi 400 triliun rupiah. Apabila pendapatan nasional adalah 500 triliun atau 600 triliun rupiah, pengeluaran agregat adalah lebih rendah dari pendapatan nasional. Keadaan ini berarti sebagian barang yang diproduksi sektor perusahaan tidak dapat dijual. Perusahaan-perusahaan yang mengurangi kegiatannya dan kontraksi dalam kegiatan ekonomi akan berlaku. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam kegiatan perekonomian negara akan tercapai apabila pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran agregat. Keseimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam kegiatan ekonomi negara akan tercapai apabila pada tingkat pendapatan nasional ini keinginan perekonomian untuk membeli barang adalah sama dengan keinginan perusahaan untuk memproduksi barang. Gambaran secara grafik seperti gambar berikut. Berdasarkan kepada angka-angka dalam tabel 3.1 dalam gambar 3.8 ditunjukkan pengeluaran agregat pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Pengeluaran agregat tersebut digambar oleh kurva AE. Di sebelah kiri titik E kurva AE berada di atas garis Y. Sama dengan AE, keadaan tersebut menggambarkan bahwa pengeluaran agregat melebihi pendapatan nasional. Sebagai contoh, apabila pendapatan nasional 200 triliun rupiah, akan terdapat kelebihan pengeluaran agregat sebanyak AB. Atau 50 triliun. Dapat dilihat di tabel. Pengeluaran agregat yang melebihi pendapatan nasional akan menimbulkan ekspansi dalam kegiatan seluruh perekonomian. Ekspansi akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Dalam analisis yang berhubungan dengan kegiatan keseluruhan, ekonomi selalu dikaitkan dengan kenyataan dan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Pertumbuhan ciri kegiatan ekonomi di negara maju semenjak akhir Perang Dunia Kedua sangat mempengaruhi perkembangan analisis makroekonomi semenjak periode tersebut. Untuk memahami
keadaan perekonomian di negara maju mempengaruhi perkembangan analisis makroekonomi. Uraian dalam bagian ini akan membahas 4 berikut. Yang pertama ada perkembangan ekonomi negara maju semenjak akhir Perang Dunia Kedua. Yang kedua ada perkembangan analisis makroekonomi. Yang ketiga pendekatan baru dalam mencegah penentuan kegiatan perekonomian. Yang keempat analisis makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi di negara maju. Dalam bagian pertama abad yang lalu di negara-negara maju, terutama negara bagian Eropa dan Amerika Serikat, berlaku kekacauan sosial, politik, dan ekonomi yang sangat mempengaruhi taraf kemakmuran masyarakat. Perang Dunia Pertama mengambil alih pemerintahan Rusia oleh kaum komunis dan dampak The Great Depression yang bermula di Amerika Serikat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang teguh tidak dapat diadakan dan tingkat pengangguran yang dihadapi sangat serius. Semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara-negara maju sudah sangat berubah terakhir, yaitu dari bentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada memperhatikan tingkat kesempatan kerja penuh dengan menghindari masalah inflasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dan dalam jangka panjang. Persoalan yang dinyatakan di atas tidak banyak diperhatikan dalam analisis Keynesian. Perkembangan analisis makroekonomi. Bersama dengan perkembangan ekonomi yang berbeda di masa sudah Perang Dunia Kedua dengan keadaan ekonomi sebelum digolongkan alih-alih ekonomi mulai diperhatikan sebagai isu-isu yang menjadi sumber perbedaan pandangan di antara golongan klasik dan Keynesian. Pemikiran baru dalam isu-isu diperdebatkan oleh golongan klasik dan Keynesian mulai ditanggapi oleh ahli-ahli sesudahnya. Dalam garis besarnya, perkembangan analisis makroekonomi yang dikemukakan sudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan kepada 4 pemikiran: monetaris klasik baru atau golongan ekspansi rasional sebagai segi penawaran dan Keynesian baru. Golongan monetaris. Golongan ini dipelopori oleh Milton Friedman yang lama mengembangkan karirnya di Universitas Chicago. Pada dasarnya, Friedman mengkritik pandangan Keynes dalam hal-hal berikut. Friedman yakin sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Yang kedua, Friedman menunjukkan penawaran uangnya dalam menentukan tingkatan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengenai bentuk kebijakan pemerintah apabila diperlukan. Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Golongan ekspansi rasional atau klasik baru. Pandangan golongan ekspansi rasional didasarkan kepada 2 misalnya penting. Yang pertama, teori ini menganggap bahwa semua perilaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional. Mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Pemisalan yang kedua adalah sesuai dengan pendapat ahli ekonomi klasik dan merupakan salah satu alasan penyebab teori ini dinamakan inflasi ekonomis. Dengan demikian, menurut pendapat teori ekspektasi rasional, tingkat
waktu bersamaan dengan teori ekspansi nasional. Ekonomi segi pengeluaran dikembangkan oleh ahli ekonomi yang berbeda. Pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi pengeluaran datangnya bukan kalangan akademik, tetapi penasihat ekonomi. Misalnya pemikiran ekonomi segi pengeluaran didorong oleh perkembangan penting yang berlaku pada 1970-an. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan ekonomi segi pengeluaran berusaha menunjukkan keadaan berikut. Para pekerja akan lebih giat dan efisien. Efisien kegiatan usaha dapat ditingkatkan dan biaya berdistribusi dikurangi, mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih dari persaingan. Tingkat pendapatan harga dan keseimbangan pendapatan nasional. Pemikiran-pemikiran baru dalam analisis ekonomi makro seperti yang diterangkan dalam bagian sebelumnya ini menimbulkan perubahan di analisis, yaitu analisis tersebut tidak memperhatikan efek perubahan tingkat harga keseimbangan pendapatan dalam menentukan keseimbangan. Analisis jenis tidak memperhatikan penawaran agregat itu jika para pengusaha ekonomi menghasilkan barang dan jasa. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum